Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jika Ibu dosen dan teman-teman tidak mengenal saya, besar kemungkinan bahwa isi video saya tidak tersampaikan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Renyon Miriani Bali. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2201140134. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman lewat via online. Semua kita dalam melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu. Nah, demikian juga dengan saya. Tujuan saya membuat video ini adalah menyampaikan dan menjelaskan materi norma-norma sosial. Dan teman-teman sekalian penasaran dengan isi video saya, karena itu simak video saya berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut dengan norma. Demikian, norma adalah kaidah aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi pelaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dia anggap baik dan diinginkan. Tingkatnya norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku berisi perintah, anjuran, dan larangan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Norma dapat dimaknai sebagai petunjuk atau arahan dalam bertingkah laku yang harus dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi tertentu. Nah, ciri-ciri dari norma yang pertama, secara umumnya tidak tertulis, merupakan hasil dari kesepakatan. Yang ketiga, masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya. Yang keempat, melanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau hukuman. Adapun fungsi norma yang pertama, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Dan yang ketiga, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertingkah. Yang keempat, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dan norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Adapun sanksi dari norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan. Norma juga berarti aturan hidup yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan yang diyakini bersumber dari Tuhan. Nah, tujuan dari norma ini adalah menyempurnakan manusia dan menjadikan manusia yang baik serta menjauhi hal yang bersifat buruk. Jadi, ketika seseorang menaati norma agama yang sudah terbentuk dan berperilaku baik, orang tersebut akan merasa lebih tenang dalam menjalani hidup. Hubungan atau keterkaitan materi norma agama untuk sekolah dasar adalah mengajarkan kepada siswa-siswi sekolah dasar bagaimana menghargai perbedaan, baik itu suku, ras, agama, dan perbedaan lainnya. Untuk penerapan dari norma agama ini dalam lingkungan sekolah adalah: yang pertama, menghargai dan menghormati setiap perbedaan keyakinan agama di sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum kelas dimulai dan setelah pembelajaran berakhir. Dan yang ketiga, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri barang milik orang lain, dan tidak boleh menyontek saat ulangan. Yang kedua, ada norma kesusilaan adalah aturan sosial yang mengajarkan tingkah laku manusia. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Nah, norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari tindakan-tindakan buruk. Adapun pelanggaran norma ini akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Ketentuan-ketentuan norma kesusilaan tidak lepas dari ketentuan norma agama. Hal itu karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dia anggap baik dan sesuatu yang dia anggap buruk. Hadirnya norma ini untuk mengatur kita agar menghindari tindakan tidak terpuji secara susila.
Dengan pengertian tadi kita bisa tahu bahwa sumber norma kesusilaan adalah dari dalam diri sendiri. Setelah memahami pengertian norma kesusilaan, informasi selanjutnya yang harus diketahui adalah fungsi. Secara umum, fungsi dari norma ini adalah untuk menjaga keseimbangan dalam bermasyarakat, yaitu yang pertama, terciptanya kehidupan yang aman dan tertib dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang taat dengan nilai-nilai yang berlaku dan bisa saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, menciptakan masyarakat yang dapat beradaptasi dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, norma kesopanan adalah norma yang berasal dari masyarakat. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas serta hal yang sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Norma kesopanan ini berpegang pada beberapa hal seperti kebiasaan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan mendorong setiap individu untuk berbuat baik, meskipun tidak berasal dari hati nurani, namun hanya sebatas menghargai orang lain dalam pergaulan sosial. Nah, transaksi jika ada yang melanggarnya adalah teguran dari masyarakat. Sebaliknya, jika sopan di masyarakat, maka akan lebih dihormati dan dihargai. Nah, tujuan norma kesopanan adalah menciptakan keharmonisan dan pergaulan yang santun di tengah-tengah masyarakat. Hukuman atau keterkaitan materi norma kesopanan di sekolah dasar adalah untuk mengatur perilaku setiap individu supaya tidak melewati batas sopan. Yang dimaksud adalah tindakan yang pantas dan perlu dibiasakan dalam kehidupan. Contoh penerapan untuk anak sekolah dasar dari norma ini adalah yang pertama, menghormati ayah, ibu, guru, dan orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak berteriak saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Yang keempat, berpakaian rapi. Yang kelima, bersikap sopan dan santun dengan siapapun. Yang keempat, norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Norma hukum dibuat oleh pemerintah, fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Dengan norma hukum, masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Jika ada yang melanggar, maka sanksinya berupa denda dan penjara. Tujuan dibuatnya norma hukum adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi nyata, tegas, memaksa, dan mengikat. Sifat norma hukum biasanya bersifat mengikat untuk setiap penduduk yang berada dalam naungan suatu negara dengan menganut norma hukum tertentu, di mana artinya mengikat adalah bersifat harus ditaati dan jika melanggar akan dikenai sanksi. Adapun sanksi tersebut ditetapkan juga dalam draft norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa norma hukum memiliki dua macam, yaitu ada perintah dan larangan. Tujuan berdasarkan pengertian yang sudah saya sampaikan, di mana menjadi seperangkat alat untuk memberikan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Yang pertama, sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Sudah sangat jelas ketika kita hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan. Yang kedua, dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadikan setiap masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan. Dengan ini kita dapat mengambil benang merah bahwa untuk menjaga ketertiban masyarakat, keamanan dan kedamaian harus mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku, di mana norma hukum tersebut berlaku secara universal dan tidak tebang pilih. Ciri-ciri dari norma hukum adalah yang pertama, norma hukum berisi tentang aturan menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk itu, norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah dan panduan. Yang kedua, norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memperlakukan kebiasaan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi, sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, aturan dalam norma hukum sifatnya harus dipatuhi, di mana artinya norma tersebut mengikat karena norma hukum juga memiliki kekuatan. Yang keempat, bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma yang telah disepakati, maka akan mendapatkan hukuman. Jenis-jenis norma hukum, terdapat dua jenis norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kita mengenal norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis.
di mana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Hukum pidana hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tulisan. Hukum pidana, hukum perdata bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum perdata merupakan bagian dari norma hukum yang tertulis yang berisi tentang aturan untuk kepentingan seseorang di lingkungan kelompok sosial, di mana dalamnya diatur juga hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati. Yang keempat, hukum tidak tertulis biasanya ditentukan dalam kehidupan bermasyarakat adat, di mana mereka mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakatnya dengan hukum-hukum yang tidak diatur dalam lembaran hukum tertulis. Hubungan atau keterkaitan materi norma agama untuk sekolah dasar dalam mengajarkan kepada siswa-siswi sekolah dasar bagaimana menaati dan menghargai setiap aturan yang telah ditetapkan. Untuk penerapan dari norma hukum ini dalam lingkungan sekolah dasar, yang pertama, siswa wajib menaati segala tata tertib yang diberlakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa wajib menggunakan seragam dan atributnya sesuai peraturan sekolah. Seluruh siswa wajib mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih setiap Senin pagi di lapangan sekolah. Yang keempat, mendengarkan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Demikian video singkat yang saya buat. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya, Renal Merliani Bali, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.